Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Nah, video kali ini kita tuh bakal ngomongin smartphone barunya Oppo. Kenalin Oppo A95 ya. Itu lanjutan daripada seri A9 sebelumnya ya, sempat absen 2 tahun lamanya. Wah, kira-kira kayak apa ya wajah baru Oppo A95 ini? Ya udah, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Sebagai informasi pelengkap, ini dia box daripada Oppo A95. Ini tuh boxnya beda banget ya, warnanya tuh agak biru-biru toska gitu ya teman-teman. Dan ada logo A yang tampaknya unik juga nih guys. Varian yang gue pegang ini dengan varian RAM 8GB dengan memori sebesar 128GB dan tentu memiliki beberapa kelebihan yang dibawanya. Isi boxnya terbilangnya cukup lengkap ya, sudah ada soft case juga dan pengecasan cepat 33 watt flash charge. So, jadi dia Oppo A95 seri A pertama yang adopsi desain Oppo Glow ya teman-teman. Sebagai informasi, yang gue pegang ini dengan varian warna glowing rainbow silvernya yang semakin lama dipandang itu hitungannya desainnya istimewa sih guys buat di kelasnya ya. Selain glowing, dia juga punya efek glitter gitu yang hingga ke bagian frame kameranya, dan tersedia juga varian warna glowing starry black buat khasan yang lebih laki lagi. Dalam penggunaannya kemarin tuh gak gue pakai soft case ya teman-teman, dan gue ngerasanya bagian back cover ini nggak ninggalin sidik jari dan juga cukup tahan goresan terbilangnya ya. Karena pada saat gue taruh itu di posisi tas yang kecil yang berbarengan dengan dompet dan juga benda-benda lainnya. Dan alhamdulillah gak ada goresan sih. Nice. Yang juga spesial udah lengkapi dengan sertifikat IPX4 yang bakal tahan cipratan air nih. Yes, perlu digarisbawahi, tahan cipratan air ya guys, bukan tahan air. Jadi jangan coba-coba buat celup-celup tuh, jangan, please ya. Nah, fitur IPX4 ini tuh bikin gue tuh tenang ya teman-teman. Pada hari kemarin tuh nggak sengaja kena gerimis hujan. Iya, secara sekarang lagi musim hujan gitu ya. Jadi paling nggak tenang lah, misalkan kena cipratan ataupun nggak sengaja nih habis cuci tangan gitu ya pegang smartphone-nya, itu ya wis gak ada masalah. Ngomong-ngomong, gue tuh suka banget ya genggam si Oppo A95 ini. Rasanya tuh nyaman gitu ya di tangan. Berkat 3D curve back cover desainnya ini tuh yang emang bikin di genggaman tuh terasanya slim dengan ketebalan 7,9 mm aja. Dan ini hitungannya ringan sih terbilangnya teman-teman ya, cuma 175 gram aja. Ya, jadi intinya tuh buat teman-teman yang nyari smartphone yang juga mentingin build quality, desain yang elegan dan juga kenyamanan saat digenggam, itu Oppo A95 ini udah paling juara sih. Kan rasanya compact, slim, ringan dan juga gaya gitu pokoknya ya. Cobain aja lah sendiri lah. Kalau buat layar sendiri udah enak dipandangnya. Secara doi itu udah menggunakan layar 6,43 inch, jenis layar tuh AMOLED yang udah cukup kekinian ya guys, pakai punch hole dengan bezel yang terasanya cukup tipis nih teman-teman. Gue ngerasa dalam hariannya AI Smart Backlight-nya itu bisa nyesuaiin ya cahaya sesuai kondisinya dengan baik nih guys. Contohnya kayak malam-malam sebelum tidur gitu, kadang tuh gue suka online dulu bentaran ya teman-teman, dan gue tuh ngerasa nggak keganggu sama cahaya layarnya. Karena di kondisi moonlight screen itu bisa redup hingga 2 nits, atau di kondisi sunlight screen ya, misalnya kecerahan cahayanya itu bisa nyesuaiin hingga 600 nits. Dan so far dalam pemakaiannya untuk kebutuhan chatting, main sosmed, hingga nonton film favorit ya, itu gue ngerasa nyaman sih guys buat layarnya ini. Paling sedikit catatan buat nanti gores bawaannya aja sih, itu gue ngerasa cukup berasa goresannya ya teman-teman. Dan yang gokil buat kebutuhan tadi gue sebutin sebelumnya, kayak untuk main sosial media, chatting, nonton, baterai 5000 mAh ini, itu gue ngerasa kayak kok awet banget ya. Iya, gue tuh rasanya kok hemat banget ya buat pemakaian mainstream santai tuh bisa tembus hingga 2 hari edan ya. Sedangkan penggunaan intens banget tetap bisa tembus seharian dengan SOT 6-7 jam. Waduh, ini gue pede banget sih guys seharian bawa Oppo A95 ini tanpa tambahan charger ataupun power bank. Iya, kayak baterainya tuh awet banget lah, bisa bikin kita online seharian gitu. Sebagai gambaran, untuk kebutuhan nonton drama Korea misalnya ya, selama 3 jam itu konsumsi dayanya baterai berkurang di 15%-an aja. Perhitungan ini tentu sesuai dengan cahaya dan juga volume yang kalian atur ya teman-teman. Dan pernah juga suatu ketika sisa baterai 10% pada Oppo A95 ini itu pada saat gue pakai untuk kebutuhan Google Map, chatting sekaligus nonton gitu ya, selama kurang lebih sekitar 30 menitan itu ya masih nyisa. Dan sebenarnya kalau misalkan mau lebih awet lagi, kita tuh bisa aktifin juga fitur super saving mode ya, buat aktifin 3 aplikasi penting di kondisi genting. Kalau buat pengecasannya sendiri dikasih 33 watt flash charge yang untuk ngecasnya tuh dari 1% hingga 50% membutuhkan waktu 30 menit, atau hingga full itu membutuhkan waktu 75 menit nih guys.
Dan so far dalam pengecasan sendiri suhunya terbilangnya aman ya berkat fitur charging head controlnya yang harusnya sih bakal jaga kualitas siklus pakai si baterainya ini. Buat CPU ataupun otak yang dipakai sendiri itu menggunakan CPU Snapdragon 662 yang teman-teman sudah tahu lah ya, itu emang peruntukannya untuk kebutuhan daily mainstream ringan. Kayak contohnya buat apa nih kak? Buat komunikasi, sosial media, nonton, browsing ya, itu nggak ada masalah pada HP ini. Dan menariknya dikasih juga fitur RAM ekspansi nih guys, pilihannya itu dari mulai 2 GB, 3 GB hingga 5 GB via OSFAP ya. Kalau untuk internal memorinya juga lega nih guys, dikasih 128 GB, dan kalau masih kurang ya bisa menggunakan micro SD tambahan up to 256 GB tanpa mengorbankan SIM kalian nih guys. Jadi bisa aktif 2 SIM plus 1 tambahan micro SD. Terus gimana untuk bagian kameranya? Kalau untuk bagian kamera sendiri sepertinya tidak begitu digembor-gemborkan, tapi kita dikasih 48 megapiksel ultra clear kamera dengan konfigurasi sendiri itu sebagai berikut ya, dimana ada 48 megapiksel sebagai kamera utama, 2 megapiksel sebagai deep kamera, dan 2 megapiksel lagi sebagai macro lens. Yap, dari konfigurasi ini memang gue tuh agak sedikit kurang luasa ya, karena sejatinya gue butuh lensa ultrawide untuk foto dengan cangkupan yang lebih luas. Gue sih berharapnya tuh ada satu tambahan lensa ultrawide lagi kayak layaknya di Oppo A9 sebelumnya gitu ya. Sedang untuk mode kameranya sendiri terbilangnya udah lengkap ya, dari mulai adanya night mode, adanya portrait, hingga mode lainnya kayak slow motion, time lapse, expert, hingga XD ataupun makro pun ada nih guys. Kalau buat kamera depan sendiri dikasih 16 megapiksel selfie kamera yang buat hasil selfie-nya cukup natural, dan gue tuh pede banget saat foto di kondisi cahaya yang berlimpah. Dan berikut beberapa hasil foto lainnya ya teman-teman. Gue ngerasanya pada saat foto di luar ruangan yang benar-benar cahaya cukup ya, itu bakal hasilin foto yang terasanya tuh cukup vivid saturasinya, dan juga HDR itu berani banget sih ya. Tapi bakal beda cerita pada saat di dalam ruangan, itu gue ngerasanya kayak kurang maksimal aja sih guys. Dicobain kamera depannya Oppo A95. Ini kamera rekaman sendiri tuh bisa di 1080 pixel, dan untuk hasil videonya untuk di cahaya yang benar-benar kayak berlimpah ideal banget ini, so far sih gue ngeliatnya cantik ya, beauty-nya dapet, cerahnya dapet, dan warnanya pun nggak pucat. Kalau sambil jalan pokoknya kurang lebih sekitar kayak gitu. Nah gimana menurutnya? Boleh buat tulis di kolom komentar. Sip, jadi itu dia cerita gue sama Oppo A95 ini, smartphone dari Oppo yang memang pasarnya itu buat temen-temen nih yang buat nyari performa untuk sehari-hari ya. Lebih ke penggunaan daily mainstream lah gue sih ngeliatnya, yang memang nyaman berkat daripada software olahannya yang ngasih experience baik juga nih guys, dan baterai yang awet. Itu penting banget sih, bikin kita tuh kayak pede gitu ya online seharian tanpa bawa charger ataupun bawa power bank. Gak lupa buat teman-teman juga nih yang utamain build quality, desain yang slim dan elegan gitu ya, dan juga ringan. Dan juga ada fitur-fitur penting lainnya kayak NFC, ada IPX4 gitu ya. Ini bisa jadi pilihannya ya buat kalian yang emang concern sama hal-hal tadi yang gue sebutin sebelumnya. Nah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Tulis aja di kolom komentar pendapat kalian tentang Oppo A95 ini tuh kayak gimana. Tulis aja di kolom komentar ya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.